Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini wasiat dengan ahli waris beda Pak ya? Beda. Oh iya beda. Ini Pak, ada di kampung begini. Ini pembagian warisan. Ini pembagian warisan ada 5 bersaudara. Ini 5 bersaudara, 2 perempuan, 3 laki-laki. Yang 2 perempuan ini, yang perempuan 1 ini bagiannya itu sama dengan laki-laki. Nah yang satunya ini kebetulan ini yang anunya, ini termasuk apa? Wanita perawan tidak kawin. Ada kawin itu. Nah, ini yang perempuan ini tinggal dia di samanya yang perempuan itu. Jadi pada waktu itu orang tuanya masih hidup, dia berikan warisan kepada anaknya, dia bikin rata. Tapi ada yang saksikan. Yang saksikan itu saudara tertuanya. Bahwasanya ini dibagi rata. Jadi itu waktu dia tidak ada waktu masih hidup orang tuanya. Jadi pada saat waktunya lama sudah meninggal orang tua sudah meninggal. Ini saudaranya yang keempat yang laki-laki, dia dia menuntut. Dan kenapa itu perempuan 2, kenapa dibagi rata? Sedangkan ini dia perempuan. Padahal ini perempuan, ini yang memang di situ tinggal ini juga orang tuanya sampai yang membiayai hidupnya itu sampai meninggal. Ini karena mungkin dari dia bilang itu kan perempuan itu, saya laki-laki. Kenapa dibagi rata? Tapi ini yang yang laki-laki, yang saudara yang tertua, dia bilang itu sudah sudah digariskan itu. Itu bagaimana hukumnya itu Pak? Karena dia sudah dibagikan rata. Jadi tapi dia masih hidup, dibagikan itu. Dan ada saksinya. Yang disaksikan itu ketua saudara yang tertua. Tapi ini yang laki-laki yang keempat ini kebetulan dia orangnya katakanlah ya begitulah. Jangan kurang. Jadi itulah Sampai dia juga di kepala desa. Nah, dia sudah punya sertifikat. Jadi sertifikatnya sudah ada, tidak bisa dia apa-apa. Jadi sampai di mana tidak bisa apa-apa, tapi hanya dia itu karena dia orangnya ya namanya orang kamu ya ya seperti itulah. Tapi dalam agama itu bagaimana itu? Alhamdulillah, judul dialog malam ini adalah wasiat. Berbicara wasiat, ada pemberi wasiat, ada penerima wasiat, ada barang yang mau diwasiatkan. Kemudian pemberi wasiat bisa saja memberikan kepada siapa yang dikehendaki. Dan wasiat itu insya Allah berlaku setelah pemberi wasiat itu meninggal. Saya tidak fokus dulu ke wasiat. Saya kepingin masuk ke pertanyaannya Pak Limpo yang bersaudara-bersaudara itu. Ini lagi menyeberang ke warisan sebenarnya. Selain wasiat dia lari ke warisan karena itu berimpit-berimpit itu. Warisan, wasiat, hibah berimpit, tapi membicarakan hal ini sangat luas, sangat luas. Dan harus ada rumusnya, karena ini kalau di dalam Al-Quran itu, dalam agama kita namanya ilmu fikih. 1 + 1 harus 2, tidak bisa 1 + 1 sama dengan 3. Khusus warisan, itu ilmu fikih di Al-Quran surat An-Nisa, ayat 11 dan seterusnya. Kalau Pak tadi Al-Baqarah, saya mengambil referensi surat An-Nisa. Itu jelas semua pembagiannya di situ. Secara detail Tuhan sudah mengatur semua. Kemudian di Indonesia ini ada namanya, selain kita berpatokan kepada surat An-Nisa ayat 11 dan seterusnya, ada juga namanya kompilasi hukum Islam. Di sini memang jauh beda. Kalau surat An-Nisa yang seperti ditanyakan tadi Pak Limpo, perempuan dan laki-laki, Tuhan sudah menggariskan bahwa laki-laki itu 2, perempuan 1. Itu tidak bisa dibantah.
karena perintah Tuhan. Dua laki-laki, satu perempuan itu haknya. Situ menurut Al-Quran, surat An-Nisa. Tapi kalau kompilasi hukum Islam, termasuk hukum adat, hukum negara dan sebagainya, tergantung kesepakatan daripada keluarga itu. Bisa menggunakan satu-satu, kalau ikhlas 5 bersaudara tadi. Kalau saudara laki-lakinya 2 atau 3, ikhlas memberikan kepada yang perempuan sama, secara hukum bisa, Pak. Secara hukum wasiat, Pak, ya, wasiat. Saya tidak lari dulu ke wasiat, saya lari dulu ke warisan. Warisan itu juga saya hanya mengambil contoh saja. Kalau itu saya sudah terjawab tadi, Pak, bahwa 1-2-2-1 tergantung kesepakatan keluarganya, dia mau memakai apa. Apakah memakai fikih Islam atau memakai kompilasi hukum Islam Indonesia. Itu semuanya benar. Tapi satu contoh ini untuk referensi saja. Ada orang suami istri, meninggal istrinya, atau begini, ada orang bersaudara 5 lah, umpamanya 5, sudah kawin, ini tidak ada anaknya, kemudian masih ada orang tuanya perempuan ini maksud saya, atau orang tuanya laki-laki, orang tuanya perempuan lah, menikah, tidak ada anak, meninggal ini perempuan anaknya ini, itu jangan berarti ini saudaranya ini mau mengambil harta saudaranya, itu tidak benar, Pak. Dalam hukum Islam harus kembali kepada orang tuanya semua 100%. Itu dalam ayat, dalam surat An-Nisa dijelaskan. Kembali ke orang tuanya 100%. Adapun nanti kalau orang tuanya yang masih hidup mau memberikan kepada anaknya dari harta anaknya yang meninggal, itu bukan namanya warisan, pemberian, hibah. Itu menurut hukum Islam. Itu fikihnya itu. Kemudian saya kasih contoh lagi, seorang kakek. Kalau berbicara kakek kan ada cucu-cucunya, mungkin cucunya 10 atau 20. Begitu kakeknya meninggal, ada hartanya katakanlah 1 miliar, cucu-cucunya ini berpikir, saya punya kakek kaya. Datanglah dia mencari-cari itu harta. Tapi ingat, selama anaknya kakek ini, kan kakek kan urutan kedua, anaknya ini masih ada, berapapun, apa 1 atau 3 atau 5, tidak ada haknya sama sekali ini cucu secara hukum, baik fikih Islam maupun kompilasi hukum Islam. Kenapa? Ada namanya penghalang. Selama anaknya kakek ini, anak kandung ya, masih ada, tidak ada haknya sama sekali ini cucu untuk meminta hartanya kakeknya selama ada anaknya bapak ini. Gitu. Jadi itu saya kasih contoh lagi, kemudian yang saya ingat lagi apa? Ada beberapa contoh simpel saja, karena kalau berbicara masalah ini Pak sangat luas. Ada apa, warisan, ada hibah, ada hibah juga itu. Katakanlah saya seorang bapak, ada anak saya suka sekali, katakanlah 3. Saya katakanlah harta saya 1 miliar umpamanya. Dia sampaikan kepada anaknya bahwa saya mau kasih ini, mungkin karena dia suka atau kenapa, saya mau kasih ini hartaku umpamanya 1,5 miliar. Dia mau kasih, didengar yang lain. Yang lain kan tidak keberatan, tapi dalam hatinya ya sudahlah. Tapi kita berbicara hukum, tidak bisa sama sekali bapak ini memberikan itu lebih dari 30% dari hartanya. Tidak bisa, itu dilarang oleh agama. Saya ilustrasi sedikit, kenapa dilarang oleh agama. Pada zaman Rasulullah, ada sahabat paling kaya di negeri itu. Kaya, anaknya 1. Datanglah ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini sudah hampir lewat, sudah hampir mati. Anak saya juga sudah mapan semua. Anak saya satu-satunya. Apa salahnya kalau saya punya harta, saya hibahkan semua kepada anak saya semua supaya aman. Rasulullah menjawab, oh tidak, jangan. Penjelasannya nanti lebih lanjut, jangan.
Bertanya lagi sahabat Rasulullah, kalau begitu Rasulullah, saya kasih 50% saja. Rasulullah menjawab, jangan, tidak bisa, ada pertimbangan lain, nanti ada penjelasannya. Jadi Rasulullah yang si sahabat lagi, 30% saja ya Rasulullah, ya itu yang benar. Jadi Rasul kita menghendaki bagaimanapun jumlah harta, bagaimanapun kita sukanya anak itu, tidak dibenarkan memberikan semua harta kita selama masih hidup kepada anak, meskipun anak satu-satunya. Dikasih, itu dilarang oleh agama, dilarang ya. 30% diizinkan ya, lewat itu dilarang oleh agama ya. Kemudian soal hibah juga, umpamanya ada tanah di sana harganya 1 miliar dikasih anaknya, tapi proses waktu sekian tahun harganya mungkin sudah besar, bukan lagi 1 miliar, 5 miliar. Padahal ada hukumnya 30%. Itu juga dipermasalahkan juga itu, karena bukan lagi harganya meningkat, jadi harus kembali ke rumusnya, rumus 30% itu.